Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramla Majani dari kelas 1A dengan NIM 13142321. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang psikologi sebagai landasan pendidikan. Pentingnya memahami psikologi. Telah kita ketahui bersama apa itu arti psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harafiah, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan. Namun dalam perkembangannya, jiwa merupakan hal yang abstrak. Tidak ada seorang pun yang tahu persis bagaimana bentuknya jiwa. Jiwa sangat sulit dipelajari sehingga pengertian tersebut berubah menjadi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia. Pendekatan tingkah laku dapat dijelaskan dengan cara yang berbeda-beda. Dalam psikologi, sedikitnya ada 5 cara pendekatan, yaitu pendekatan neurobiologikal. Tingkah laku manusia pada dasarnya dikendalikan oleh aktivitas otak dan sistem syaraf. Pendekatan neurobiologikal berupa mengkaitkan perilaku yang terlihat dengan impuls listrik dan kimia yang terjadi di dalam tubuh serta menentukan proses neurobiologi yang mendasari perilaku dan proses mental. Pendekatan perilaku. Menurut pendekatan ini, tingkah laku pada dasarnya adalah respon atas stimulus yang datang. Secara sederhana dapat digambarkan dalam model SR atau suatu kaitan stimulus respon. Ini berarti tingkah laku itu seperti refleks tanpa kerja mental sama sekali. Pendekatan ini dipelopori oleh Z.B. Watson, kemudian dikembangkan oleh banyak ahli seperti Skinner dan melahirkan banyak sub-aliran. Yang ketiga, pendekatan kognitif. Pendekatan ini menekankan bahwa tingkah laku adalah proses mental di mana individu atau organisme aktif di dalam menangkap, menilai, membandingkan, dan menanggapi stimulus sebelum melakukan reaksi. Jika dibuatkan model adalah sebagai berikut. SOR. Individu menerima stimulus lalu melakukan proses mental sebelum memberikan reaksi atas stimulus yang datang. Yang keempat, pendekatan psikoanalisa. Pendekatan ini dikembangkan oleh Freud. Ia meyakini bahwa kehidupan individu sebagian besar dikuasai oleh alam bawah sadar dan sewaktu-waktu akan menuntut untuk dipuaskan. Pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini lebih memperhatikan pada pengalaman subjektif individu, karena itu tingkah laku sangat dipengaruhi oleh pandangan individu terhadap diri dan dunianya. Konsep tentang dirinya, harga dirinya, dan segala hal yang menyangkut kesadaran atau akutualisasi dirinya. Ini berbeda melihat tingkah laku seseorang selalu dikaitkan dengan fenomena tentang dirinya. Aliran psikologi. Strukturalisme, tokohnya Wundt. Struktur adalah sistem transformasi yang mengandung kaidah sebagai sistem atau lawan dari sifat unsur, dan yang melindungi diri atau memperkaya diri melalui peran transformasinya. Struktur terdiri atas sejumlah substruktur yang terkait oleh struktur yang lebih besar. Struktur harus dilihat sebagai suatu totalitas meskipun terdiri atas sejumlah unsur. Hubungan psikologi dengan ilmu lain. Moscovici, seorang psikolog sosial
Prancis menyatakan bahwa psikologi sosial adalah jembatan di antara cabang-cabang pengetahuan sosial lainnya. Sebab psikologi sosial mengakui pentingnya memandang individu dalam suatu sistem sosial yang lebih luas, dan karena itu menarik ke dalamnya sosiologi, ilmu politik, antropologi, dan ekonomi. Hubungan psikologi dan antropologi melahirkan antropologi psikologikal. Abraham Gardiner mengembangkan sejumlah pemikiran untuk studi kebudayaan dan kepribadian. Menurut Gardiner, semua warga masyarakat memiliki struktur kepribadian yang sama karena cenderung melakukan latihan yang sama. Psikologi perkembangan. Yang pertama, pengertian psikologi perkembangan. Psikologi perkembangan pada prinsip merupakan cabang dari psikologi. Psikologi sendiri merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yaitu psikologi. Istilah ini pada mulanya berasal dari kata dalam bahasa Yunani psi, yang berarti roh, jiwa atau daya hidup, dan logos yang berarti ilmu. Jadi secara harfiah psikologi berarti ilmu jiwa. Desmita 2007. Sedangkan perkembangan adalah perubahan-perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaan atau kematangan atau maturasi yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik zamania maupun psikis rohania. 2. Manfaat psikologi perkembangan. Adapun beberapa manfaat psikologi perkembangan sebagai berikut. Yang pertama, dengan mempelajari psikologi, orang akan mengetahui fakta-fakta dan prinsip-prinsip mengenai tingkah laku manusia. Yang kedua, untuk memahami diri kita sendiri dengan mempelajari psikologi, sedikit banyak orang akan mengetahui kehidupan jiwanya sendiri, baik segi pengenalan, perasaan, kehendak maupun tingkah laku lainnya. Yang ketiga, dengan mengetahui jiwanya dan memahami dirinya itu, maka orang dapat menilai dirinya sendiri. Yang keempat, pengenalan dan pemahaman terhadap kehidupan jiwa sendiri merupakan bahan yang sangat penting untuk dapat memahami kehidupan jiwa orang lain. 5. Dengan bekal pengetahuan psikologi juga dapat dipakai sebagai bahan untuk menilai tingkah laku normal, sehingga kita dapat mengetahui apakah tingkah laku seseorang itu sesuai tidak dengan tingkat kewajarannya, termasuk tingkat kenormalan tingkah laku kita sendiri. 6. Teori-teori dan penelitian-penelitian membantu meningkatkan kualitas dan potensi perkembangan manusia. Psikologi belajar. Psikologi belajar adalah sebuah frase yang terdiri dari dua kata, yaitu psikologi dan belajar. Psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psi, yang berarti jiwa, dan logos, yang berarti ilmu. Jadi ilmu secara harfiah psikologi berarti ilmu tentang jiwa. Menurut Crow and Crow, psikologi is the study of human behavior dan human relationship. Dijelaskan bahwa yang dipelajari oleh psikologi adalah tingkah laku manusia, yakni interaksi manusia dengan dunia sekitar dan dunia sekitarnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai jiwa. Namun karena jiwa tidak dapat diukur dan dilihat, maka psikologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku atau perilaku perbuatan seseorang. Aliran psikologi belajar. Aliran psikologi belajar. Yang pertama, aliran behaviorisme. Yang kedua, aliran strukturalisme. Yang ketiga, aliran fungsionalisme. Yang keempat, aliran psikoanalisis. Yang kelima, aliran humanisme. Yang keenam, aliran psikologi gestalt.
Psikologi sosial. Psikologi sosial adalah anak dari psikologi. Psikologi sendiri mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip perilaku manusia. Sedangkan manusia itu tidak bisa hidup sendirian karena ia memang pada dasarnya adalah makhluk sosial. Manusia itu hidup dalam suatu sistem sosial. Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sistem sosial disebut sosiologi. Kesimpulan, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dalam hubungan dengan lingkungannya. Dengan mempelajari psikologi, manusia dapat menjelaskan apa, bagaimana, dan mengapa seseorang berperilaku tertentu. Manusia mampu meramalkan atau memprediksikan apa, bagaimana, dan mengapa tingkah laku itu terjadi. Psikologi perkembangan yakni suatu cabang dari psikologi yang membahas tentang gejala-gejala jiwa seseorang, baik yang menyangkut perkembangan ataupun kemunduran perilaku seseorang sejak masa konsepsi hingga dewasa. Psikologi belajar adalah sebuah disiplin psikologi yang berisi teori psikologi mengenai belajar, terutama mengupas bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Aliran psikologi belajar merupakan aliran yang menekankan pada kebebasan individu dan interaksi dengan lingkungannya dalam pembelajaran. Di sini proses pembelajaran berorientasi pada siswa dan peran guru ialah sebagai fasilitator, yaitu yang memfasilitasi belajar peserta didik. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang berupa memahami dan menjelaskan cara berpikir, berperasaan, dan berperilaku individu yang mempengaruhi oleh kehadiran orang lain. Kehadiran orang lain dapat bersifat aktual, diimajinasikan, dan implikasikan. Kesiapan belajar secara umum adalah kemampuan seseorang untuk mendapatkan keuntungan dari pengalaman yang ia temukan. Terima kasih, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.